Sedikitnya 6.168 anak di Jawa Timur menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan atau DP3AK Jawa Timur mencatat ribuan anak tersebut tersebar di 32 kabupaten kota di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut ada 636 anak yang berusia sampai dengan 5 tahun dan ada 1.776 anak berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Untuk anak yatim piatu, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan pendampingan psikologi dan akan diberikan bantuan untuk hidup anak-anak ini. Di antaranya memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi bagi anak yatim piatu. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan kepada anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19? Ya, kita langsung saja berbincang dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Pemprov Jawa Timur, Andrianto. Selamat petang, Pak Andrianto. Selamat petang, Mbak Sira, Mas Andro. Iya, Pak Andrianto, sejauh ini untuk mekanisme pemberian bantuan terhadap anak yatim piatu yang disebabkan akibat COVID-19 ini seperti apa? Iya, yang pertama kali kita melakukan pendataan dulu, by name, by address, dan ini memang agak ada kesulitan Mbak Sira, Mas Andro, bahwa data-data ini harus terverifikasi, terkonfirmasi, karena supaya kalau seandainya kita tahu bahwa sebenarnya ada anak yatim piatu maupun yatim piatu, maka intervensi kita akan menjadi lebih pas begitu. Dan proses pendataan ini karena Jawa Timur cukup luas, kita mempunyai 38 kabupaten kota, itu masih berproses dan memang dari 32 kabupaten kota yang masuk itu memang sejumlah 6.000-an. Tetapi ini sekali lagi nanti ini data ini sifatnya dinamis itu. Dan terus kemudian saya berkoordinasi dengan daerah untuk segera mengupdate data-data tersebut untuk anak-anak yang mendadak yatim piatu maupun yatim piatu. Pak Adri, tadi intervensi yang kita berikan tentunya, halo? Iya Pak, dilanjutkan Pak. Iya Mas Andro? Dilanjutkan Pak, silakan Pak. Oh ya, jadi kemudian setelah kalau kita punya data by name, by address, ada anak-anak tersebut, maka kita lakukan berbagai intervensi. Salah satunya adalah kita sudah mengajukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melalui UNICEF untuk diberikan bantuan spesifik anak, dan memang sampai saat ini memang masih belum. Tetapi dengan adanya data-data tersebut, pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Timur sudah mulai bergerak, bahkan lembaga masyarakat, bahkan kepolisian pun di kota Pasuruan juga sudah memberikan bantuan spesifik anak-anak tersebut. Dan data tersebut memang sudah terpilah, ada balita, tentunya kita berikan bantuannya spesifik untuk balita, kemudian pada anak usia 6 sampai 12 tahun dan seterusnya begitu. Dan yang kedua, karena banyak anak-anak yang ditinggal meninggal orang tuanya, kita lakukan pendampingan psikososial. Ini penting karena anak-anak yang mendadak yatim piatu maupun yatim piatu stresnya cukup tinggi, maka kita kerjasama sama Himpunan Psikolog Indonesia di Jawa Timur maupun ada alumni Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang kemudian psikolog tersebut melakukan asesmen maupun melakukan penguatan psikis pada anak-anak tersebut. Pak Bahkan Andrianto, untuk bantuan sendiri teman-teman termasuk Dinas dengan Dukcapil biaya pendidikan akan seperti apa? Uangnya diserahkan atau akan ada pembimbingan untuk beasiswa dan lain sebagainya? Ini bantuannya seperti apa konkretnya? Iya,
kalau bantuan itu bukan tugas pokok fungsi kami, itu dinas sosial sebenarnya sudah memberikan bantuan-bantuan yang kepada anak tersebut dengan format mereka. Tetapi dari kami instansi pemerintah tentunya dengan adanya pendataan maupun penguatan psikososial, maka kita harapkan dan menghimbau sebab pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu lembaga masyarakat kalau seandainya misal memberikan bantuan, maka kalau bisa menembusi kami, dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Kota untuk nanti kemudian kita data. Sebab barangkali mungkin kalau ada ketelisut misalkan ada 1-2 orang yang tidak sampai diberikan. Tetapi dinas sosial pasti akan memberikan semacam, bahkan dinas pendidikan pun akan memberikan beasiswa. Pak Adrianto, kapan Pak realisasi bantuan ini segera disalurkan kepada 6.000-an anak yatim piatu? Iya, yang pasti setiap kabupaten kota berbeda-beda. Tetapi kalau saya dari instansi kami, Dinas Perempuan Perlindungan Anak, itu sudah mengajukan ke kementerian yang nanti mekanismenya kapannya kita masih menunggu berita itu. Kami belum bisa memastikan kapan gitu. Tetapi yang jelas bahwa ini harus linear. Mereka harus ditangani begitu dengan mengajak seluruh elemen dan kemudian apa yang bisa kita lakukan seperti bagaimana mengerahkan forum anak di daerah untuk mengedepankan 2P namanya pelapor sama pelopor. Mereka juga nanti akan mengajak teman sebayanya tersebut untuk diberikan dongeng misalkan, atau kita kuatkan Puspaga, pusat pembelajaran keluarga dan sebagainya. Oke. Gitu. Pak Andrianto, artinya bantuan ini dari Pemprov Jawa Timur atau dari pusat yang dikoordinasikan kepada Pemprov Jawa Timur atau dari keduanya? Ya, sekali lagi bahwa bantuan spesifik ini memang masih belum ada, tetapi kita sudah mengajukan kepada Pemprov dan disposisi Pak Sekda sudah untuk mengkoordinasikan. Tetapi kita masih belum berupa fisik, berupa natura belum. Ya, tapi yang jelas ini tidak akan diberikan dalam bentuk uang, tapi tentunya dalam bentuk natura, dalam bentuk bantuan spesifik anak. Terima kasih banyak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Pemprov Jawa Timur, Bapak Adrianto sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.